semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa poin, yaitu ada topik mata pelajaran atau topik yang saya pilih, yaitu matematika dengan topik perbandingan. Nah, saya memilih mata materi dan topik ini karena saya eh, merasa senang saat mengerjakannya dan saya mudah memahaminya eh, ska- sehingga pada saat ini saya memilih KS Matematika. Lalu yang kedua ada pengetahuan diri atau self knowledge, yang ketiga ada refleksi diri, dan keempat ada rencana tindak lanjut. Nah, yang pertama yang akan dibahas adalah perbandingan. Perbandingan adalah salah satu cara untuk membandingkan dua hal atau lebih sehingga dapat melihat persamaan dan perbedaan yang sedang kita cari tahu. Nah, dalam perbandingan ini memiliki tiga jenis, yaitu perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan perbandingan bertingkat. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan perbandingan senilai dan perbandingan bertingkat. Nah, perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih yang saling berhubungan. Jadi, jika salah satu variabelnya itu berubah, variabel yang kedua juga akan berubah dengan cara yang sama. Atau mungkin seperti misalnya variabel yang satu itu nilainya bertambah, maka variabel yang kedua juga akan bertambah. Nah, untuk melihatnya kita bisa melihat dari soal ini. Jadi, sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, untuk pengerjaannya itu bisa kita tuliskan dulu perbandingan yang kita tanyakan, yaitu 45 liter per perbandingan yang sudah diketahui, yaitu 3 liter dengan jarak 24 km. Jadi di sini 45 liter per 3 dikalikan yang jumlah yang sudah diketahui, yaitu 24. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa coret saja dulu, menyederhanakannya, sehingga 48 dikalikan dengan 8. Maaf, 45 dikalikan dengan 8, yang hasilnya adalah 360 km. Nah, jadi dari 45 liter bensin ini kita dapat menempuh jarak 360 km. Seperti itu. Contoh selanjutnya, dua kota berjarakan 15 km. Akan digambarkan pada peta dengan skala 1:250.000. Jarak dua kota pada peta adalah berapa sentimeter? Nah, ini juga soalnya konsepnya juga sama seperti yang tadi. Nah, kita sudah mengetahui kan kalau perbandingan itu 1:250.000. Jadi kita bisa langsung nulis saja di sini. Dikalikan dengan jaraknya yang sudah diketahui yaitu 15 km. Tapi pada pertanyaan ini kan dimintanya adalah sentimeter. Jadi kita ubah dulu dari kilometer menjadi sentimeter. Nah, kita bisa lihat dari tangga satuan panjang. Nah, tangga satuan panjangnya seperti ini. Nah, jika semakin ke bawah, ini dikalikan dengan 10, dan jika ke atas, itu dibagi dengan 10. Nah, dari sini, tadi kan dari 15 km menjadi sentimeter, berarti menurun 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dikalikan dengan 100.000. Jadi di sini kita menulisnya 1.500.000. Nah, di sini kita bisa langsung coret nolnya
sehingga hasilnya menjadi 1/250 dikalikan dengan 150 yang hasilnya adalah 6 cm gitu. Nah, jadi jarak dua kotak pada peta adalah 6 cm. Selanjutnya adalah perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih yang saling terkait. Sehingga untuk mencari variabel selanjutnya itu bisa menggunakan prinsip pada variabel yang pertama. Nah, jadi di sini ada contoh soalnya. Perbandingan buku Nadia, Arsya, dan Arsya adalah 3/4. Sedangkan perbandingan buku Arsya dan Adit adalah 5/6. Jika buku Nadia adalah 45 buah, berapa buku Arsya dan Adit? Nah, sini kita bisa coba dengan tadi perbandingan Nadia dan Arsya itu adalah 3/4. Sedangkan Arsya dan Adit adalah 5/6. Nah, di sini kita bisa menuliskannya di bawah. Jadi, karena Arsya itu ada dua yang sama, maksudnya dalam orang yang sama, jadi bisa sejajar gitu. Jadi di sini 5, 6. Gitu. Nah, untuk mencari tahu buku Arsya dan Adit, kita harus mengetahui perbandingannya itu harus sejajar. Jadi kita kalikan, kalau dari sini kita kalikan atas dengan bawah. Jadi 3 dikalikan dengan 5 adalah 15. Lalu 4 dikalikan dengan 5 itu 20. Dan 4 dikalikan dengan 6 adalah 24. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa buku Nadia itu adalah 45 buah. Jadi untuk mencari buku Arsya juga bisa dengan yang prinsip yang senilai, yaitu misalkan kita mencari buku Arsya. Jadi perbandingan yang ditanyakan per yang sudah diketahui yaitu yang punya Nadia. Jadi kita tuliskan 15 dikalikan dengan jumlah yang sudah diketahui yaitu 45. Nah, di sini kita bisa mencoretnya juga, menyederhanakannya menjadi 3. Sehingga 20 dikalikan dengan 3 adalah 60. Jadi buku yang Arsya miliki adalah 60 buah. Lalu untuk yang Adit juga sama, kita tuliskan dulu yang ditanyakannya, perbandingan yang ditanyakan 24 per yang sudah diketahui, perbandingan yang sudah diketahui, dikalikan dengan jumlah yang sudah diketahui, 25. Hingga hasilnya menjadi 72. Jadi seperti itu untuk mencari tahu perbandingan bertingkat. Ini ada contoh soal yang lainnya. Perbandingan berat padi yang diperoleh Komang dan Lulus adalah 7/8. Sedangkan perbandingan berat padi yang diperoleh Lulus dan Muman adalah 9/10. Jika berat beras yang didapatkan ketiganya adalah 860 kg, berapa berat padi yang diperoleh Komang, Lulus, dan Muman? Nah, untuk caranya juga sama seperti yang tadi. Kita tuliskannya Komang, Lulus, yaitu 7/8. Dan Lulus dan Muman itu 9.
Nah, ini kita kalikan juga seperti yang tadi. 7 dikalikan dengan 9 itu 63 dibandingkan dengan 8 kali 9 itu 72 dan 80 dikalikan dengan 10. Nah, sehingga kita mendapatkan seperti ini. Nah, untuk mencari tahu tadi yang diperoleh Komang, Lulus, dan Momon, itu juga sama seperti yang tadi, cuma di sini yang kita ketahui itu berat ketiganya adalah 860 kg. Sehingga untuk mencari perbandingan yang sudah diketahui itu, kita tambahkan, karena ini yang diperoleh ketiganya. Gitu. Sehingga hasilnya menjadi menjadi 200. Nah, sudah diketahui perbandingan totalnya. Ya, ini dengan jumlahnya adalah 800. Kita juga mencarinya lagi seperti yang tadi. Satu persatu. Yang pertama ada Komang dulu, yaitu 63 per 215 dengan. Nah, di sini juga bisa kita coret. Nah, hasilnya adalah setelah dijumlahkan itu ada 252 kg. Ada Lulus itu 72. Lalu yang selanjutnya ada yang bagian Momon itu 80. Jadi sebenarnya untuk prinsipnya itu sama dengan yang senilai, cuman mungkin yang bertingkat itu hanya dicari tahu ada beberapa orang-orangnya gitu. Nah, ini ada pengaplikasian di kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu ada untuk mencari tahu jarak dari dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita suka berpergian. Nah, untuk itu tuh kita menaik kendaraan umum atau kadang juga kendaraan pribadi. Nah, untuk pribadi itu kita kan harus tahu gitu kan bensin yang yang diperlukan itu berapa gitu. Nah, jadi kita bisa mengetahui itu dari jarak rumah ke sini berapa atau mungkin mau ke kota mana lagi gitu. Lalu yang selanjutnya juga ada untuk harga. Jadi misalkan belum. Jadi misalkan kayak lagi di pasar nih mau beli barang, kita juga bisa membandingkan mana yang harganya lebih pas dan yang lebih bagus gitu dengan harga segitu. Atau juga bisa untuk memasak, kita misalkan memerlukan resep. Nah, dari resep itu kan ada perbandingan-perbandingan. Jadi untuk membuat sebegitu, untuk porsi 4 orang itu harus memerlukan berapa banyak gitu. Dan juga untuk peta juga bisa. Jadi kita bisa mengira-ngira untuk kayak dari kota sini terus mau keluar kota itu berapa. Selanjutnya. Nah, untuk perspektif itu dalam matematika itu tidak ada karena memang tidak ada yang menentang gitu. Tapi kita bisa memandangnya dari kehidupan yang lebih besar gitu. Jadi di sini ada hadis dari riwayat Muslim nomor 2868 yang berbunyi
Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut. Maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya jika ia keluarkan dari laut. Nah, di sini tuh ada kayak perumpamaan. Jadi kita tuh membandingkan luasnya dunia dan akhirat. Jadi itu perumpamaannya itu kita dari luasnya lautan, kita mencelupkan jari kita. Nah, saat diangkat, sisa air yang ada di jari kita itu tuh luasnya dunia. Jadi sangat eh, beda jauh luas dunia dengan akhirat yang sangat luas banget. Jadi di sini kita bisa mengetahui seberapa besarnya kesalahan Allah. Selanjutnya adalah pengetahuan diri. Nah, dalam mata pelajaran ini, saya tuh dapat mudah memahaminya dengan mudah cepat gitu. Karena emang mudah saja sih bagi saya materi yang paling mudah gitu. Nah, karena itu saya dapat membantu teman saya yang masih kebingungan. Nah, tapi walaupun mudah tuh saya lebih bisa masuknya itu karena dari diskusi dengan teman-teman juga gitu yang sudah lebih paham dari saya atau mungkin ya untuk sama-sama mengerjakan saja saling mengoreksi. Nah, kelemahan saya tuh masih kurang teliti, makanya saya masih perlu diskusi lagi. Nah, selanjutnya adalah refleksi diri. Nah, ini adalah kekuatan dan kelemahan saya. Yang pertama itu dapat berkontribusi dalam tim dengan baik, lalu sistematis dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, ada kelemahan, yaitu masih suka menunda pekerjaan dan mudah terdistraksi. Rencana tindak lanjut. Nah, untuk siswa itu mencari suasana yang nyaman agar lebih semangat dan dapat lebih fokus. Yang kedua, mencari metode belajar yang tepat. Untuk orang tua dan guru sudah cukup. Sekian dari saya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Putri sudah mempresentasikan KS-nya. Selanjutnya itu sesi tanya jawab dari guru pembimbing dulu ya. Silakan Pak Hendra. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak senang banget ya dari presentasi Putri. Berarti sangat memahami nih materi ini. Yang Bapak lihat juga demikian. Dan sepertinya Putri juga meluaskan gitu ya pengetahuannya karena ada beberapa yang belum Bapak ajarkan tuh Putri mempresentasikan di sini gitu. Atau dengan cara yang beda misalnya dengan yang Bapak ajarkan. Artinya Putri di rumah juga riset ternyata tentang materi ini. Nah, cuman Bapak penasaran, Bapak belum mengajarkan ya perbandingan terbalik. Kira-kira Putri udah tahu belum itu? Sebenarnya waktu itu sudah sempat direview, dikasih tahu caranya, cuman saya masih belum ngerti soal itu. Oke. Nah, paling kita lihat contoh soal yang pertama, ya, Pak Risman, yang perbandingan senilai. Yang jarak dengan liter yang sebelum ini. Sebelum ini. Nah ini kan yang diketahui. Nah, ini perbandingan senilai ya. Ini sekilas saja tentang perbandingan terbalik. Kalau ini yang diketahui dari dua keterangannya adalah liternya yang sudah diketahui. Sehingga yang dijadikan nilai perbandingan adalah liter. Nah, kalau perbandingan terbalik, itu liternya yang diketahui cuma satu. Biasanya kemudian yang satu lagi ditanyakan. Nah, yang diketahui dua-duanya kilometernya. Jadi contohnya misalnya begini, sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh 24 km.
Lalu pertanyaannya adalah berapa liter diperlukan jika jarak tempuh yang ditempuhnya adalah 720 km. Nah, itu sama aja sebenarnya. Yang 750 ditaruh di atas karena yang ditanyakan. Yang kilometernya yang udah diketahui dikalikan dengan liternya. Sebenarnya bedanya senilai sama terbalik itu aja. Gitu. Jadi kita menggunakan nilai perbandingannya pakai yang mana gitu. Yang diketahui dua-duanya, harus dua-duanya yang diketahui. Dalam hal ini kalau yang soal yang ini itu liternya diketahui, kalau yang perbandingan terbalik kilometernya. Memang belum diajarkan sih. Itu nanti porsinya di SMA. Tapi secara umum sudah bagus. Terus jika Bapak senang Putri di kelas juga suka membantu temannya ya. Ini suka dikerubungin sama temannya nih Putri ini. Ya dari Bapak itu aja. Mungkin selanjutnya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Hendra. Selanjutnya dari Bu Tari, selaku Baik. penguji. Selamat sudah menjadi ilmuwan, cita-citanya jadi memilihnya matematika ya. Ibu sangat ingat masing-masing cita-citanya apa. Jadi kalau misalnya sebuah rumah langsung ya kita pertanyakan. Kalau sebuah rumah dibangun dengan lebih banyak orang ya. Misalnya sebuah rumah dibangun dengan 10 tukang. Ya. Selesai dalam waktu 20 hari ya. Misalnya nih. Kalau tukangnya ditambah, waktunya akan bagaimana? Akan lebih berkurang sih. Ya, Soalnya lebih banyak yang itu dikerjakan. berbanding-terbalik. Jadi misalnya kalau 3 liter 24 kilo, itu berapa kali lipat? Berapa perbandingannya kalau disederhanakan? 3 liter 24 kilo. Itu berapa perbandingannya kalau disederhanakan? 1/8. Ya, artinya 8 kalinya ya. Setiap satu. Apa artinya 1/8? Jadi Tadi dengan liter dan kilo. Apa artinya 1/8? Jadi dengan Kan kita bicara tentang liter dan kilometer ya. Kita bicara bensin dan jarak. Ya. Jadi kalau 1/8 itu apa artinya? dari berapa liter itu bisa menempuh berapa kali jarak. Setiap tadi yang satu itu mewakili liter atau kilometer? Liter. Liter. Artinya 1/8 artinya setiap 1 liter itu 8 kilometer. ya. Jadi kalau ibu punya 10 liter, ibu bisa menempuh jarak berapa kilo? Berarti di 10, berarti yang 8 itu dikali 8. Jadi berapa kilo ibu? 64. 80 kilo. 1/8 kan tadi? Iya. Kalau bensin ibu 10 liter. Oh iya, Ya. 80. Jadi kalau ibu mau ke Jakarta, ibu 110 kilometer. Berapa liter yang dibutuhkan kira-kira? Kalau 10 liter aja 80 kilo ya. Kalau 110 kurang 80, 30 liter. 30 liter itu kira-kira butuh berapa? 30 kilo itu butuh berapa liter? 30 kilo. Ya. Kalau 1/8. 8 kali berapa yang dekat dengan 30? 8 kali 5. Enggak. 8 kali 4. Berapa? 32. Ibu belinya tambah 4 liter lagi atau tambah 3 liter lagi mendingan? Tambah 3. Juga nggak nyampe dong. Oh iya. 4 liter aja ya. Nah jadi perbandingan itu kalau kita biasa mencongak seperti yang tadi Ibu sampaikan, tidak pakai
rumus begitu misalnya, ini another perspektif cara lain ya. Jadi kita bicaranya tentang kelipatan tuh. Ya. Tadi ada skala 1:250.000, apa itu artinya? Jadi dari 250.000 itu tuh ada satunya gitu. Peta. Kita bicara peta nih. Bayang nggak peta? Tadi kan kamu tunjukin peta kan ya? Nah, apa itu artinya skala 1:250.000? What does it mean? Jelaskan. Itu apa maksudnya? Kan suka ada tuh di peta ya. Paling bawah legenda 1:250.000, apa itu artinya? Jadi Peta itu menggambarkan apa sih? gambar yang ini, Gambar yang apa? yang Misalnya nih, Ibu punya atlas, ada peta Bandung. Itu Ibu menggambarkan apa di atlas itu? tentang kota Bandung ya. Kota Bandungnya. Berarti apa yang dibandingkan dalam 1:250.000 itu? Jadi yang dari Bandung itu dari banyaknya Bandungnya gitu. Jadi Ibu membandingkan apa di skala 1:250.000 itu? Bandung dengan yang lainnya. Banyak. Ibu membandingkan antara atlas dan Bandung. Bandung, ya. Berarti satu itu mewakili apanya? Bandung ya. Mewakili Petanya. petanya. 250.000 itu mewakili apanya? Bandung. Bandungnya. Jadi kalau 1:250.000 itu artinya apa? Jadi di peta itu, Di peta itu 250-nya satu itu satu apa unitnya? satu Unitnya apa? Unit tahu unit nggak? Satuan. Satunya itu satuannya apa kalau peta? Satuan tahu? Sentimeter, desimeter, meter. Nah, kalau 1:250.000 itu satuannya apa? sentimeter. Sentimeter. Jadi kalau 1:250.000 apa artinya? Setiap 1 sentimeter peta mewakili Bandung 250. 250.000 apa? Senti. Senti. Kan harus sama unitnya kalau dibandingkan satuannya. Jadi setiap 1 cm yang ada di peta itu sama dengan 250.000 cm yang ada di Bandung. Kalau kita ngukur jarak di Bandung pakai sentimeter atau pakai apa biasanya? Kilometer. Kilometer. Berarti 250.000 itu harus diapakan kalau ingin tahu jarak sebenarnya yang lebih kebayang sebenarnya? Kalau 250 cm itu ke kilometerin dari Ya, diapakan istilahnya? Sentimeter ke kilometer itu apa katanya untuk mengubah itu istilahnya? Depannya huruf K. Sentimeter dikonversi ke kilometer. Jadi yang Ibu ingin, kalau Ibu boleh kasih masukan ke Putri, yang harus Putri tingkatkan itu adalah pemahaman tentang perbandingannya. Saat Putri presentasi untuk kelas 9, Ibu mengharapkan ada lebih banyak penjelasan tentang konsepnya. Apa itu perbandingan? Jadi ketika Putri mulai presentasi tentang 1:250.000, akan lebih impresif. Anggap saja Ibu ini orang yang nggak ngerti apa-apa tentang perbandingan. Ibu seringnya begitu kalau KS itu. Ibu menaruh diri Ibu sebagai orang yang tidak paham apa-apa tentang konsep ini. Lalu Ibu ingin tahu, paham nggak dari penjelasan anak-anak? Ngerti nggak, Nak? Gitu. Itu baru clear penjelasannya. Jadi I'm not putting myself as someone that is expert. Tapi naruh ini sebagai orang yang nggak paham. Nah, tadi Putri kehilangan beberapa poin menjelaskan misalnya. Ketika masuk soal, ketika Putri menjelaskan 1:250.000, itu Putri jelasin dulu tuh. Misalnya, apa itu skala? Ya, itu sudah langsung ke penerapan tuh. Skala itu adalah membandingkan antara kondisi yang ada di peta dengan yang sebenarnya. Membandingkan menggunakan dua unit yang sama dan seterusnya. Bayang nggak? Lalu Putri bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana hari-hari. Kalau Putri nggak punya kertas dan pensil, misalnya tadi yang kita tanya, Put, kalau 3 liter 24 kilo sekitar berapa kilo misalnya? Kan itu kita bisa pakai pembagian sederhana, lalu kita lipat aja gitu. Oh, ini pakai bahasa 8 kali lipat, 7 kali lipat, 6 kali lipat, gitu ya. Tapi overall, Ibu suka dengan ketertiban urutan dalam menjelaskannya, dalam penghitungannya. Putri perlu menambahkan ilmu tentang mengkomunikasikannya, dan itu perlu paham tentang konsep apa itu perbandingan. Ya, terima kasih Pak Desmond. Terima kasih, Ibu.
Terima kasih Bu Tari atas pertanyaan dan masukannya. Selanjutnya dari komentar dan masukan dari orang tua, dari Bu Queen atau Bu Pak Rida Pari, silakan. Terima kasih Pak Risman atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Putri sudah menyelesaikan KS-nya pada kesempatan ini. Udah sekian KS yang sudah dijalanin Putri. Eh, untuk kali ini mengambil materi matematika. Kemarin pas dengar mau ngambil matematika dan ada apa namanya ya, katakanlah diselipkan hadis gitu. Itu agak-agak kaget gitu ya. Maksudnya nggak biasa gitu menurut saya gitu ya, nggak biasa untuk presentasi apa namanya sains yang tiba-tiba diterapkan sebuah hadis atau Al-Quran gitu. Alhamdulillah, betul seperti yang disampaikan tadi Bu Tari gitu. Harapannya ilmu yang didapat di sekolah sekecil apapun bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Eh, jadi nggak sekedar hitungan di atas kertas. Misalnya kita lagi beli bensin di pom bensin, bisa mengira-ngira berapa yang harus kita beli untuk sekian jarak gitu. Itu sebenarnya memang baiknya bisa diterapkan sedini mungkin gitu ya penerapan itu. Jadi eh, apa namanya sains itu eh, melekat dalam keseharian dan kehidupan kita sekarang dan insya Allah nanti gitu. Maksudnya bisa apa namanya di, diterapkan gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Guru Pembimbing, Pak Hendra dan Bu Tari, Pak Risman untuk kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan Putri bisa lebih baik lagi ke depannya dan buat kami juga orang tua bisa selalu mensupport lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Queen. Selanjutnya sekali lagi selamat buat Putri udah menyelesaikan KS-nya. Silakan untuk tutup presentasinya. Terima kasih atas pertanyaan dan sarannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu.